Ditemukan fakta baru terkait dugaan skandal asmara yang berujung tewasnya Kades Curug Gong Salam Munasir usai diduga disuntik seorang mantri berinisial SH. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Silvida Manik di News on Trending. Salam Munasir, Kepala Desa Curug Gong, Serang, Banten, tewas usai disuntik cairan oleh seorang mantri berinisial SH. Sebelumnya, diketahui keduanya sempat beradu mulut. Pelaku diduga menyuntik mati Kades Salam Munasir lantaran dituding telah berselingkuh dengan sang istri yang berprofesi sebagai bidan desa. Fakta itu diungkap oleh pengacara mantri SH, Raden Yayan Elang. Adapun peristiwa itu terjadi setelah pelaku dan korban terlibat adu mulut pada Minggu 12 Maret lalu. Disebutkan jika SH sudah merencanakan aksi penyuntikannya, namun bukan untuk membunuh korban. Lantas, apa duduk perkaranya? Kuasa hukum SH, Raden Yayan Elang, menyampaikan bahwa peristiwa tewasnya Salam Munasir diduga karena isu perselingkuhan. Raden Yayan Elang menyebut bahwa kliennya sempat emosi begitu mengetahui ada foto korban di galeri ponsel milik istrinya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Eki Wijaya Pratama, mengimbau agar penyidik dan masyarakat tidak mempercayai isu perselingkuhan pada kasus pembunuhan Salam Munasir. Sebab fakta-fakta terkait duduk perkara kasus ini masih diselidiki. Kami sebagai keluarga juga masih mengumpulkan bukti, masih mencari. Peristiwa ini dugaannya persoalan di mana muaranya. Kalau ada isu-isu perselingkuhan, jangan terlalu percaya. Kalau peristiwa faktanya tidak seperti itu, tegas Eki kepada wartawan pada Senin 13 Maret 2023. Eki juga meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polresta Serang Kota. Soal motif, keluarga korban dikatakannya berharap agar tidak ada yang melontarkan isu tidak benar. Polisi sendiri menyebut terkait hal ini masih dalam tahap penyelidikan. Pelaku datang ke rumah korban pada 12 Maret 2023 sekitar pukul 12 siang. Saat itu terjadi cekcok antar keduanya hingga SH menyuntikkan cairan kepada korban. Lantas, bagaimana kronologi selengkapnya? Saat itu PT mengetuk pintu rumah korban yang dibukakan oleh istri korban. Kemudian SH langsung menanyakan keadaan korban. Lantaran Salam Munasir tidak ada di rumah, sang istri menelponnya untuk pulang. Berselang 30 menit korban datang dan tak lama terjadi cekcok dengan SH. Saat itu, terduga pelaku yang diduga selimuti amarah langsung menyuntikkan cairan ke punggung korban hingga kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Dengan bantuan warga sekitar, Salam Munasir dibawa menggunakan mobil ke puskesmas pada Rincang sekitar pukul 13 WIB. Karena kondisi Kades Curug Gong itu semakin memburuk, korban kemudian langsung dirujuk ke RSUD Provinsi Banten dan meninggal dunia di sana. Adapun cairan yang disuntikannya yakni Sidiadril difenidramin. Dikatakan oleh ahli farmasi, cairan ini adalah obat alergi yang sering kali digunakan untuk meredakan gejala demam, flu, hingga batuk. Jika penggunaannya sesuai dosis, cairan ini tidak berbahaya atau bahkan menyebabkan kematian. Untuk itu, kepolisian juga belum bisa memastikan apakah korban tewas karena menggunakan cairan ini dengan berlebihan. Mereka masih menunggu hasil autopsi tim forensik guna mengetahui penyebab pasti kematian sang Kades. Dokter forensik dan mediko-legal masih terus mendalami cairan yang disuntikan terduga pelaku mantri SH ke dalam tubuh Kades Curug Gong Salam Munasir. Dr. Budi Suhendar selaku dokter forensik RSUD Banten mengatakan, pihaknya akan melakukan tahap toksikologi forensik untuk mengetahui cairan yang masuk ke dalam tubuh korban. Diketahui, toksikologi forensik merupakan tahap uji kadar racun untuk tujuan penyelidikan hukum atau medis kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat. Kita belum bisa menentukan sebab matinya karena harus pemeriksaan toksikologi ya, kata Budi pada Senin 13 Maret 2023. Budi memaparkan toksikologi forensik dilakukan untuk membuktikan adanya bahan zat tertentu yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang bisa mempengaruhi tubuh
mengakibatkan meninggal dunia. Meski demikian, Budi mengaku belum bisa menyimpulkan adanya racun yang masuk ke dalam tubuh Kades Curug Gong tersebut. Kita harus tahu dulu isinya apa. Harus ada pemeriksaan toksikologi, jelasnya. Terkait waktu pembuktian cairan yang disuntikan ke dalam tubuh Kades Curug Gong ini, Budi menyebutkan kurang lebih 2 pekan. Namun ia juga menyampaikan hasil pemeriksaan tubuh Kades Curug Gong ditemukan luka berbentuk titik di bagian. Dugaan sementara, luka tersebut merupakan bekas suntikan mantri SH kepada korban. Saat hendak menemui korban, SH mengaku telah mempersiapkan jarum suntik yang berisi cairan. Kendati demikian, SH mengaku tidak ingin membuat korban sampai tewas. Menurut mantri SH, lanjut Raden, korban sudah berkali-kali mendekati istri pelaku yang bekerja sebagai bidan desa. Atas dasar itulah lalu SH mendatangi rumah korban untuk menanyakan hal tersebut. Saat hendak menemui korban, SH memang telah mempersiapkan jarum suntik berisi cairan. Pendek kata, ia sudah merencanakan penyuntikan itu tapi tujuannya biar korban jera, bukan untuk membunuh. Kalau suntikan itu, sejauh ini menurut pengakuannya, dia bawa udah disiapkan. Tapi tujuannya bukan untuk membunuh, hanya untuk memberi efek jera, terang Raden. Sementara dari pihak kuasa hukum keluarga korban Salam Munasir, Eki Wijaya Pratama mengimbau agar penyidik dan masyarakat tidak langsung mempercayai rumor tersebut. Karena fakta dan duduk perkara pada kasus kliennya masih dalam proses penyelidikan. Eki berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polresta Serang Kota. Soal motif, keluarga korban dikatakannya agar berbagai pihak tidak ada yang melontarkan isu tidak benar. Keluarga Kades Curug Gong, Kecamatan Padarincang, Kota Cilegon, Banten, meminta pihak kepolisian menindak tegas SH selaku terduga pelaku pembunuhan Salam Munasir. Permintaan untuk menindak tegas terduga pelaku pembunuhan Salam Munasir itu diungkap oleh keponakan dan kuasa hukum korban. Dari pihak keluarga minta semuanya diusut sampai tuntas dan kita menyerahkan melalui kuasa hukum. Keinginan keluarga dihukum sesuai pasal 340, kata ponakan Salam Munasir, Teddy Sumantri, dikutip dari bantennews.co.id, jaringan suarabanten.id pada Senin 12 Maret 2023. Itulah informasi perkara Kades yang tewas lantaran disuntik mantri. Diduga dipicu karena isu perselingkuhan. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.